Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 4C akan mempresentasikan terkait proyek akhir yang telah kami buat dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di mana di sini kami membuat sistem bernama Student Mood Analyzer yang mendeteksi emosi siswa dengan menggunakan metode Convolution Neural Network atau CNN. Next slide. Oke, sebelum lanjut di sini adapun anggota dari kelompok 8 itu ada Ibu Tuangga Pastika Febriana dengan NIM akhir 1004 dan ada Putu Dimas Pramudita dengan NIM akhir 1011 dan ada saya sendiri Niko Melianti dengan NIM akhir 1007. Next slide. Oke, adapun pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada pustaka, kemudian yang ketiga ada metode, dan yang terakhir adalah hasil proyek yang telah kami buat. Next slide. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih kita di sini membuat sistem Student Mood Analyzer? Nah, dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kami menemukan fenomena di mana siswa itu seringkali mengalami tekanan akademik, kecemasan, ataupun masalah pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran mereka. Nah, di mana dari aspek yang kami teliti yaitu dari keadaan emosional siswa itu sendiri. Di mana keadaan emosional ini menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran. Di mana keadaan emosional siswa ini dapat kita lihat dari ekspresi wajah mereka. Di mana ekspresi wajah ini adalah salah satu indikator yang dapat mengungkapkan perasaan, reaksi, dan tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan, sehingga hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas. Nah, dari hasil analisis yang telah kami peroleh pula, di sini guru itu sering mengalami kesulitan dalam mengetahui apakah siswa itu benar-benar memahami materi yang telah diajarkan. Nah, hal ini, kesulitan ini dikarenakan karena beberapa siswa tersebut saat mengalami kesulitan atau tekanan dalam proses pembelajaran, yang tentunya itu mempengaruhi kondisi emosional mereka. Mereka tentu terkadang tidak secara aktif untuk mengungkapkan perasaan mereka tersebut kepada guru ketika proses pembelajaran tengah berlangsung. Sulitnya guru dalam mendeteksi emosional siswa ketika proses pembelajaran tersebut menjadi salah satu penghambat bagi guru dalam menentukan pendekatan yang harusnya digunakan dalam proses pembelajaran bagi masing-masing siswa tersebut, baik dari perorangan maupun kelompok. Nah, dari beberapa masalah yang kita temui, dari masalah guru yang sulit menemukan atau menganalisis emosional siswa ketika proses pembelajaran tersebut, maka kami di sini memberikan solusi berupa pengembangan kecerdasan buatan yang digunakan untuk memudahkan tenaga pendidik untuk mengetahui kondisi emosional siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di mana seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, sistem kecerdasan buatan yang kami buat bernama Student Mood Analyzer, di mana sistem ini akan mampu mendeteksi ekspresi wajah siswa, sehingga guru dapat memperoleh informasi secara real time tentang kondisi emosional siswa. Sehingga dari informasi yang telah diperoleh guru tersebut terkait emosional siswa, maka guru akan dapat menentukan pendekatan dari pendekatan ataupun metode pembelajaran yang harusnya digunakan bagi masing-masing siswa tersebut, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Oke, mungkin next slide. Oke, itu dia terkait latar belakang tadi. Kemudian kita akan masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Nah, di sini ada rumusan masalah yang sudah bisa dilihat pada layar. Kemudian kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan Student Mood Analyzer ini yang pertama pastinya untuk memudahkan tenaga pendidik untuk mengetahui kondisi emosional siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dengan
dengan penerapan student mood analyzer ini, maka akan dapat membantu dalam mengetahui kondisi emosional siswa dalam kegiatan pembelajaran ulang. Next slide. Oke, nah kita masuk ke bagian pustaka. Yang pertama itu ada penelitian terkait. Nah, terdapat beberapa penelitian terkait dari sistem pendeteksi emosi wajah yang menerapkan metode CNN. Yang pertama itu ada penelitian implementation of convolution neural network in facial expression recognition yang dibuat dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, di mana penelitian ini bertujuan untuk membantu pengajar dalam melakukan monitoring emosi siswa dengan menerapkan metode CNN pada aplikasi yang dikembangkan. Kemudian yang kedua itu penelitian terkait dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya dengan judul penelitian klasifikasi ketertarikan anak PAUD melalui ekspresi wajah menggunakan metode CNN. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan ketertarikan anak PAUD dalam menerima sebuah informasi yang disajikan. Kemudian penelitian yang ketiga itu dari Universitas Pasundan dengan judul klasifikasi ekspresi wajah menggunakan metode CNN studi kasus kuliah daring. Nah, penelitian yang terakhir ini bertujuan untuk mengetahui tingkat antusias suatu pembelajaran daring dari pengguna video conference guna mendapatkan suatu feedback. Mungkin bisa next slide. Oke, nah selanjutnya hal baru dari Student Mood Analyzer ini ada dua yang kami kembangkan, di mana ini perbedaan sekaligus sebagai keunggulan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama, Student Mood Analyzer ini mampu memahami emosional peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok dalam satu kelas. Kemudian yang kedua, Student Mood Analyzer ini juga dapat mengidentifikasi emosi pada wajah secara real time dengan menggunakan kamera serta dengan menerapkan metode CNN. Nah, Student Mood Analyzer ini sendiri akan memberikan manfaat untuk memantau suasana hati siswa di dalam kelas itu sendiri. Nah, sehingga dengan hasil analisis yang diperoleh dari Student Mood Analyzer akan memberikan manfaat untuk meminimalisir tingkat stres dari siswa itu sendiri selama proses pembelajaran berlangsung. Next slide. Oke, nah kita masuk ke bagian pustaka teori pendukung. Nah, yang di sini yang kami gunakan teori pendukungnya ada 4. Yang pertama itu ada artificial intelligence, kemudian ada machine learning, kemudian ada emosional, dan kualitas pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa artificial intelligence ini sendiri adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi atau program komputer untuk menyelesaikan suatu tugas-tugas tertentu. Kemudian selanjutnya ada machine learning. Machine learning ini sendiri adalah metode pembelajaran mesin yang memungkinkan mesin untuk mempelajari pola dari data yang diberikan dan kemudian menggunakan pola-pola tersebut untuk melakukan suatu tugas serupa. Kemudian selanjutnya ada emosional, di mana emosional ini adalah keadaan mental dan fisiologi seseorang yang melibatkan perasaan dan respon emosi. Kemudian selanjutnya ada kualitas pembelajaran, di mana kualitas pembelajaran ini adalah istilah yang digunakan dalam konteks pendidikan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi proses pembelajaran itu sendiri. Next slide.
Oke, nah selanjutnya kita beranjak ke metode. Nah, adapun metode yang kita gunakan dalam pembuatan sistem Student Smooth Analyzer ini adalah metode CNN atau Convolution Neural Network, di mana CNN ini adalah salah satu metode machine learning dari pengembangan multilayer perceptron, di mana CNN ini didesain untuk pengolahan data dua dimensi. Nah, CNN ini juga termasuk dalam jenis deep neural network karena dalam tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra juga. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagram alir atau flowchart sistem Student Smooth Analyzer. Nah, yang pertama kita mulai dari start, di mana bagian start ini adalah langkah awal dalam alur flowchart yang menandakan dimulainya proses pendeteksi emosional siswa. Kemudian setelah itu masuk ke bagian load network parameter, di mana bagian ini memuat parameter jaringan dari model CNN yang telah dilatih sebelumnya. Nah, tahap ini juga akan memuat bobot dan konfigurasi model yang diperlukan untuk melakukan pengenalan emosi siswa. Kemudian selanjutnya, setelah proses load network parameters akan berlanjut ke tahap start webcam, di mana ini adalah proses untuk mengaktifkan webcam untuk memperoleh input berupa gambar wajah siswa secara real time. Nah, kemudian setelah start webcam akan masuk ke proses read image, di mana read image ini adalah proses untuk membaca gambar wajah berdasarkan input webcam yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah read image, kita masuk ke CNN Recognition System. Nah, proses ini adalah proses untuk menggunakan model CNN untuk melakukan pengenalan emosi pada gambar wajah yang telah dibaca. Nah, model CNN ini akan mengambil gambar wajah sebagai input dan menghasilkan pendeteksi emosi sebagai output. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses average weighting method setelah proses CNN Recognition System tadi. Nah, average weighting method ini adalah proses untuk menggunakan metode perata-rataan atau metode rata-rata untuk menggabungkan hasil prediksi emosi dari beberapa frame gambar. Nah, dalam metode ini, hasil prediksi emosi pada setiap frame itu akan diberikan bobot dan hasil akhirnya akan dihitung melalui rata-rata dari prediksi-prediksi tersebut. Nah, setelah tahap average weighting method ini selesai, maka berlanjut ke tahap show final result. Nah, proses show final result ini adalah proses untuk menampilkan hasil akhir dari pengenalan emosi wajah kepada pengguna dalam bentuk kelas emosi yang akan ditampilkan dalam bentuk teks nantinya pada sistem. Kemudian selanjutnya setelah show final result itu masuk ke menu seperti proses pilihan stop recognition system. Nah, di sini proses ini apabila pengguna sendiri memilih yes, maka sistem pengenalan emosi wajah akan dihentikan. Dan ini adalah alur akhir dari flowchart itu sendiri. Nah, apabila nanti pengguna memilih no, maka sistem akan berlanjut kembali ke proses read image. Dan setelah read image akan kembali ke proses
CNN Recognition System, dan begitu juga seterusnya. Oke, mungkin itu terkait diagram alir. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, nah ini adalah hasil proyek atau uji coba dari proyek yang telah kita buat. Nah, di sini di Student Mood Analyzer ini kita menambahkan dua fitur, yaitu fitur deskripsi sistem dan fitur kesimpulan. Nah, di mana deskripsi sistem ini menampilkan penjelasan atau deskripsi singkat terkait apa sih itu Student Mood Analyzer. Kemudian bagian tambahan fitur yang kedua yaitu fitur kesimpulan, di mana sistem akan menampilkan fitur dominan yang dibaca oleh sistem Student Mood Analyzer. Oke, nah di sini bisa kita lihat pada layar sistem dapat membaca beberapa ekspresi seperti ekspresi surprise. Oke, mungkin next slide. Nah, ini adalah kesimpulan atau fitur kesimpulan yang menghasilkan ekspresi dominan yang dibaca oleh sistem. Nah, mungkin nanti untuk bagian ini akan secara rinci dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin untuk saat ini bisa next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke potensi pengembangan dari sistem ini ke depannya. Yang pertama itu ada integrasi dengan CCTV. Di mana dari integrasi dengan CCTV ini, maka pihak sekolah akan dapat melakukan pemantauan dan mengetahui kondisi emosional siswa di dalam kelas secara umum ataupun perorangan. Kemudian yang kedua, itu ada analisis emosional siswa di kelas secara jarak jauh. Nah, analisis emosional siswa secara jarak jauh ini akan dapat dilakukan tanpa harus berada pada ruang pemantau CCTV. Dengan hal itu, maka proses analisis emosional siswa ini dapat dilakukan di berbagai tempat dengan jarak yang cukup jauh. Nah, kemudian pengembangan yang ketiga yaitu integrasi dengan tangkapan layar platform conference. Nah, di mana di sini jika kita kaitkan dengan pembelajaran daring, maka Student Mood Analyzer ini akan kita integrasikan dengan tangkapan layar perangkat guru itu sendiri. Ya, mungkin itu dia beberapa pengembangan yang kita sajikan dalam Student Mood Analyzer. Dan mungkin kedepannya Student Mood Analyzer ini akan dapat dikembangkan lebih jauh atau kompleks lagi untuk mengoptimalkan manfaat yang akan diberikan oleh Student Mood Analyzer bagi proses pembelajaran peserta didik di kelas, sehingga dapat membantu guru dalam menentukan metode dan pendekatan yang dapat digunakan bagi masing-masing peserta didik itu sendiri. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah penjelasan terkait dataset. Mungkin untuk itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai training dataset. Nah, untuk mentraining dataset, kita akan menggunakan data yang sudah disediakan oleh Jonathan O'Higgs pada Kaggle ya. Nah, di sini kita menggunakan model Convolution Neural Network atau CNN yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di sini terdapat beberapa folder image yang nantinya akan mengkonten folder-folder yang bernama train dan validation. Nah, masing folder ini akan mengkonten 7 kelas yang berada di dalamnya yang akan mempresentasikan emosi-emosi yang kita train. Nah, misalnya kita klik folder train. Nah, di sini terdapat beberapa kelas atau data yang akan kita gunakan. Itu ada folder agree, disgust, fear, happy, neutral, set, dan suppress. Nah, di sini folder atau kelas yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita akan
melihat folder Angry, kita akan mengklik folder Angry-nya. Nah, di sini terdapat data-data image yang akan kita representasikan atau kita gunakan dalam mentrain model yang kita gunakan atau data-data set yang kita gunakan. Nah, ini beberapa image, masih banyak kelas-kelas lainnya yang berisi image-image datasetnya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke code-nya. Nah, jadi kita akan menggunakan eh, CNN ya, model CNN yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, masuk dalam kelas juga. Nah, di sini yang pertama kita akan importing the libraries atau mengimport libraries. Nah, awalnya di terminal nantinya kita akan menginstal yang namanya keras ya, libraries kelas yang mungkin sangat berperan pada proses ini. Nah, selain itu kita juga mengimport yaitu libraries matplotlib payload as PLT ya, di mana ini nantinya akan digunakan untuk create image pendukung pada proses ini. Yang kedua ada ya, libraries NumPy, Pandas, Shelburne, dan OS. Itu libraries yang akan kita gunakan. Selain itu kita juga menggunakan transflow.class untils ya, yang eh, digunakan pada saat modelan CNN tersebut. Nah, di sini langsung saja kita masuk pada display the image-nya. Nah, pada display the image-nya itu terdapat variabel picture size ya, yaitu 48. Nah, jadi pada awal image tersebut merupakan image yang belum selaras ukurannya ya, atau ukuran image yang kita gunakan itu belum persis sama atau presisi sama dengan image-image lainnya. Nah, di sini kita akan eh, menselaraskan image tersebut dengan picture size ini ya. Nah, yang kedua itu ada folder path-nya, di mana kita akan mengambil eh, data-datanya itu dari folder path yang kita simpan pada card. Nah, selanjutnya ada expression, di mana expression ini mendefinisikan sebuah variabel ya yang bernama expression dengan nilai discuss atau berapa satu kelas tadi. Nah, yang merupakan jenis emosi yang ingin ditampilkan. Nanti kita bisa menampilkan emosi-emosi lainnya berdasarkan klasifikasi tersebut. Gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya PLT figure fixed size itu yang berfungsi untuk membuat sebuah gambar atau figur dengan ukuran 12 kali 12 inci menggunakan library matplotlib. Itu fungsi dari library matplotlib. Nah, selanjutnya terdapat iterasi atau perulangan yaitu dari 1 hingga 9 dengan increment 1. Nah, ini akan mengatur indeks gambar yang akan ditampilkan nantinya. Nah, yang selanjutnya ada PLT sublot 3,3, yaitu membagi gambar menjadi 3 baris dan 3 kolom dan memilih subplot ke I ya, tergantung pada nilai I pada setiap iterasi atau ulangannya sebagai subplot saat ini. Nah, selanjutnya ada image sama dengan load underscore image itu dan seterusnya. Itu berfungsi untuk membuat gambar dengan menggunakan fungsi load image ya, dari library fill. Nah, fungsi ini akan membuat gambar dengan alamat yang terbentuk dari folder path, jenis ekspresi, dan indeks gambar yang sedang diproses atau target size sampai dengan fitur size, fitur size juga. Nah, digunakan untuk mengatur ukuran gambar yang akan dibuat nantinya. Nah, berikut adalah beberapa gambar yang sudah diolah oleh atau output dari code tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan ukuran gambar yang presisi sama yang nantinya akan di-train ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bawah ini kita masuk pada next. Kita masuk pada making train and validation data. Nah, di sana terdapat batch size yaitu sama dengan 128 yang berfungsi untuk mendefinisikan ukuran batch yang akan digunakan saat melatih model.
Nah, batch size ini mengacu pada jumlah sampel yang diproses dalam suatu iterasi atau perulangan. Yang kedua itu ada data gen train sama dengan image data gen generator yang berfungsi untuk membuat objek image data generator untuk data pelatihannya. Nah, image data generator ini adalah kelas yang digunakan untuk melakukan augmentasi data gambar seperti pemutaran, pergeseran, zoom, dan lainnya, lain sebagainya. Nah, jadi itu fungsinya. Dan selanjutnya ada data file. Nah, data sama dengan image data generator, yaitu membuat objek image data generator untuk data validasi. Nah, objek data gen file ini juga dibuat dengan parameter default ya. Nah, yang selanjutnya ada data train set, data gen, data train set sama dengan data train dan lain sebagainya itu. Nah, ini berfungsi untuk membuat generator pada pelatihan dengan menggunakan metode flow from directory ya, dari objek image data generator. Nah, metode ini digunakan untuk membuat data gambar dari directory dan menghasilkan batch data yang akan digunakan saat melatih model. Nah, beberapa parameter yang diatur di sini meliputi folder page, train, target size, vector size, dan lain sebagainya yang telah kita tampilkan di kode tersebut. Nah, selanjutnya ada test set sama dengan data gain file flow from directory, kemudian juga folder page-nya. Nah, ini berfungsi untuk membuat generator data validasi dengan menggunakan metode flow from directory. Nah, dari objek image data generator. Nah, metode ini digunakan untuk membuat data gambar dari directory dan menghasilkan batch data yang akan digunakan saat menguji model. Nah, parameter yang digunakan pada metode ini hampir sama dengan trend setnya tadi. Nah, oke. Jadi selanjutnya, next slide. Selanjutnya kita akan masuk ke model buildingnya. Nah, dalam model building ini terdapat beberapa eh, eksekusi terhadap CNN-nya ya, yang dibagi menjadi beberapa layer dari CNN tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada no of class sama dengan 7. Nah, itu fungsi untuk mendefinisikan jumlah kelas atau kategori emosi yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu angry dan lain sebagainya, yang akan dihasilkan oleh model ya, CNN-nya. Nah, yang selanjutnya ada model sama dengan sekuensial, yaitu membuat objek model sekuensial, yaitu model jaringan saraf tiruan yang berurutan. Di mana di sana juga ada layer utamanya, yaitu ada model.add of 2D dan seterusnya, yaitu menambahkan lapisan konvolusi 2D pertama ke dalam model ya. Parameter yang digunakan yaitu ada meliputi 64, yaitu jumlah filter yang akan diterapkan pada gambar, 3,3 atau ukuran kernel atau filter filter yang digunakan, dan ini juga terdapat pada pelatihan PCD. Selanjutnya ada padding sama dengan sim, yaitu menentukan pengisian gambar dengan dol pada setiap sisi gambar atau paddingnya. Ada input input C sama dengan 48,48,1, yaitu menunjukkan ukuran input gambar itu dengan 48,48,1 yang menunjukkan ukuran gambar 48 kali 48 pixel dengan satu saluran warna yaitu grayscale. Nah, oke. Dan begitu pun dengan layar-layar sampai dengan layer berikutnya. Nah, oke, mungkin langsung saja next slide. Nah, dari berapa CNN tersebut, layar-layar CNN tersebut, terdapat berapa hasil-hasil atau output yang dihasilkan. Mungkin ini beberapa output yang dihasilkan. Langsung saja next slide. Nah, jadi eh, kita akan masuk ke fitting the model with training and validation datanya. Nah, di sini ada yang namanya, yang pertama ada checkpoint dot sama dengan model checkpoint itu dalam kurung
model H.5 dan seterusnya yang mendefinisikan objek model checkpoint sebagai callback. Nah, ini akan menyimpan model dengan kinerja validasi terbaik dalam hal akurasi tentunya. Nah, ke dalam file model .h5 yang akan kita gunakan pada proses code, eksekusi code-nya nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di mana terdapat beberapa parameter yaitu model .h5 menentukan lokasi dan nama file untuk menyimpan model tersebut yang kita gunakan nantinya. Itu ada monitor sama dengan file ACC itu menentukan metrik yang akan dipantau untuk menentukan model terbaik. Nah, dalam hal ini metrik yang dipantau adalah akurasi validasinya. Ada Virgos sama dengan satu yaitu mengatur level keberlanjutan pemantauan yang akan ditampilkan saat menyimpan model. Ada save eh, underscore only true yaitu mengatur agar hanya model terbaik yang akan disimpan. Nah, mungkin ini terdapat beberapa jelasan terkait penyimpanan model tersebut. Next slide. Nah, ini nantinya output yang dihasilkan terhadap penyimpanan model-model yang kita akan gunakan pada code-code-nya nanti. Next slide. Nah, yang selanjutnya ada plotting akurasi dan loss, di mana terdapat code-nya yaitu ada plt.style.use dark background. Ini kita gunakan untuk menampilkan grafik akurasinya ya. Nah, plt.style.use ini yang mengatur gaya visual plot menggunakan latar belakang gelap tentunya yang sudah kita nantinya kita tampilkan, yaitu ada plt figure eh, fix size sama dengan 20,10 membuat objek gambar dengan ukuran 20 kali 10 inci untuk menampung plot-plot lainnya. Nah, ini code ini digunakan untuk menampilkan grafik yang ada di bawahnya nanti. Coba kita next slide bawahnya. Nah, ini adalah finalisasinya. Ini merupakan grafik terhadap akurasi training dataset kita ya. Nah, di sini ditampilkan akurasi-akurasi yang kita telah lakukan tadi terkait training dataset menggunakan CNN. Nah, mungkin eh, setelah setelah semua code ini kita run, nah, nanti kita akan dapat mendownload model H5 tadi di atas yang nantinya kita gunakan pada proses eh, code-nya, proses eksekusi apa namanya dari aplikasi eh, word analyzer ini. Dan nantinya akan terdapat cascade yang digunakan ya, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oleh karena itu, penjelasan punya akan dijelaskan oleh rekan saya Angga. Terima kasih. Baik, di sini saya melanjutkan untuk mempresentasikan terkait dengan hasil proyek yang berjudul Student Mood Analyzer ini. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu eh, kode program yang menyusun dari sistem atau aplikasi yang kami rancang ini. Nah, yang pertama sudah pada tampilan kode pemrogramannya. Nah, di sini pada bagian awal itu merupakan eh, sebuah kode untuk melakukan importing library. Di mana di sini terdapat beberapa library yang akan digunakan sehingga program nanti bisa berjalan. Nah, salah satu library yang cukup penting di sini yaitu CV2, yang di mana CV2 merupakan library dari OpenCV untuk pemrosesan gambar dan deteksi wajah nantinya. Langsung saja di sini kita ke bagian mendefinisikan variabelnya. Nah, yang pertama itu ada face classifier sama dengan cp2.cascade classifier. Nah, ini adalah sebuah objek classifier yang digunakan untuk mendeteksi wajah dalam gambar. Nah, yang dimana classifier adalah model model yang telah dilatih sebelumnya yang sudah sempat disampaikan untuk mengklasifikasikan ekspresi wajah yang ada. Nah, yang dimana untuk di sistem ini terdapat beberapa daftar label emosi yang
mungkin dapat dianalisis seperti angry atau marah, jijik, takut, senang, netral, sedih, dan terkejut atau surprise. Nah, di sini kemudian ada emotion counts yang digunakan sebagai daftar kosong untuk menghitung jumlah emosi dalam setiap frame. Kemudian juga ada max emotion sebagai daftar kosong yang digunakan untuk menyimpan emosi dengan jumlah terbanyak. Nah, kemudian juga ada max count sebagai uh, juga sebagai yang dikolaborasikan tadi dengan max emotion tadi untuk menyimpan jumlah emosi terbanyak. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian functionnya, yang dimana ini adalah function untuk mendeteksi emosi yang diberi nama detect emotion. Nah, di sini terdapat keyword global yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa variabel max emotion dan max count tadi adalah variabel global, yang berarti nilai-nilai dalam variabel tersebut dapat diakses dan dimodifikasi di luar lingkup fungsi ini. Kemudian ada underscore yang digunakan untuk mengabaikan nilai pengembalian pertama dari cap.read dengan asumsi bahwa nilai tersebut tidak diperlukan dalam bagian atau potongan code ini. Kemudian juga ada nilai pengembalian kedua, yaitu frame. Itu frame yang diatribusikan ke dalam variabel frame. Kemudian variabel labels ini diinisialisasi sebagai daftar kosong. Nah, selanjutnya, baik, gambar inputan nantinya atau frame ini akan dikonversi menjadi sebuah citra keabuan atau yang disebut dengan grayscale menggunakan fungsi cp2 dot titik cvt color. Nah, lanjut kita ke ada fungsi face classifier titik detect multiscale yang digunakan untuk mendeteksi wajah dalam citra keabuan. Nah, baik, selanjutnya itu ada emotion counts yang diinisialisasi sebagai variabel kosong. Nah, ataupun wadah kosong. Wadah ini akan digunakan untuk menyimpan hitungan dari setiap emosi yang terdeteksi. Kemudian di sini kita masuk ke perulangan for yang digunakan untuk mengulang setiap wajah yang terdeteksi. Nah, variabel perulangan yang terdiri dari X, Y, W, dan H akan mewakili koordinat dan dimensi dari wajah yang terdeteksi. Nah, dalam perulangan, kotak batas wajah yang digambar pada frame menggunakan fungsi CV2 dot rectangle yang memberikan indikasi visual dari wajah yang terdeteksi. Kemudian, wilayah minat atau frame atau di sini ROI diekstraksi dalam citra keabuan menggunakan koordinat dan dimensi dari wajah yang terdeteksi. ROI gray diubah ukurannya menjadi ukuran tetap, yaitu 48,48 menggunakan fungsi CV2 resize. Nah, kemudian kondisi NP .sum ROI gray tidak sama 0 memeriksa apakah jumlah nilai pixel di dalam ROI gray ini tidak 0. Nah, ini dilakukan untuk menangani kasus di mana wilayah minat kosong atau tidak mengandung informasi yang signifikan. Kemudian ROI gray ini dinormalisasi dengan membaginya dengan 255,0. Kemudian ROI gray ini dikonversi menjadi larik num PY menggunakan fungsi IMG to array. Nah, bentuk larik ini diperluas dengan menambahkan dimensi ekstra menggunakan fungsi NP expand DMS dan dilakukan untuk menyesuaikan bentuk masukan yang diharapkan oleh model klasifikasi emosi. Kemudian, fungsi classifier predict dipanggil dengan ROI sebagai masukan untuk memprediksi label emosi. Hasilnya disimpan dalam variabel prediction. Metode prediction
ARGMax digunakan untuk mencari indeks nilai maksimum dalam larik atau array prediksi. Indeks ini digunakan untuk mengakses label emosi yang sesuai dari daftar emotion labels. Label emosi digambar pada frame menggunakan fungsi cv2.putText pada posisi XY. Selanjutnya, blok kode pemrograman ini akan memeriksa apakah label emosi sudah ada di dalam kamus emotion counts. Nah, jika tidak, maka akan ditambahkan dengan label emosi sebagai kunci dan hitungan diinisialisasi menjadi 0. Nah, jika emotion counts tidak kosong atau berisi, kode pemrograman ini akan mencari emosi dengan hitungan maksimum, yang mana variabel max counts akan berisi hitungan maksimum dari variabel max emotion akan berisi daftar emosi yang memiliki hitungan maksimum tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan mengkonversi bingkai video ke format image dan mengupdate label dan label baru, ini akan dijelaskan pada bagian code selanjutnya, yaitu untuk mengkonversi bingkai video ke dalam format image TK, maka frame dikonversi dengan format dikonversi menggunakan cv2.cpt color. Nah, kemudian citra tersebut diubah menjadi objek image menggunakan image dot from array, di mana from array ini mengambil array numpy sebagai argumennya, sehingga citra dalam format image tk tersebut akan disimpan dalam variabel img. Selanjutnya, img diubah menjadi objek image tk dengan menggunakan image tk.photo image, yang dimana image sama dengan img. Objek ini akan nantinya digunakan untuk mengupdate label dengan gambar terbaru. Nah, label yang tujuh dalam kode program ini disebut dengan video label. Nah, selanjutnya konfigurasi dari label video label ini menampilkan gambar yang baru di label tersebut. Nah, dalam hal ini atribut image dari video label diatur menjadi imgtk, sehingga label akan menampilkan gambar baru. Nah, kemudian di sini digunakannya metode after dari video label, yang dimana bingkai berikutnya akan dijadwalkan untuk diperbarui setiap atau setelah 10 milidetik dengan memanggil kembali fungsi the text emotion ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke function berikutnya, yaitu exit full screen. Nah, untuk bagian exit full screen ini, fungsi ini akan dipanggil ketika tombol escape atau dalam keyboard itu ESC ditekan dalam mode full screen, sehingga nanti untuk tampilan program ini akan mengecil yang semula dari full screen. Kemudian masuk ke fungsi show max emotion. Nah, show max emotion ini akan menampilkan sebuah pop-up atau tampilan pesan yang berisi emosi dengan jumlah terbanyak yang telah terdeteksi. Selanjutnya ada fungsi kelompok 8 klik, itu jika fungsi ini digunakan untuk menampilkan pop-up yang berisi deskripsi atau nama anggota dari kelompok kami itu kelompok 8 ketika tombol kelompok tersebut diklik. Selanjutnya ada function latar belakang. Nah,
Function ini akan menampilkan pop-up yang berisi tentang deskripsi atau penjelasan terkait sistem student mode analyzer yang kami rancang ini. Nah, kemudian ada bagian untuk membuat jendela utama atau tampilan utama dari sistem ini. Selanjutnya, di sini ada code program yang digunakan untuk membuat label maupun tombol di dalam tampilan yang sudah saya sampaikan tadi terkait tombol-tombol yang mempengaruhi atau sebagai fitur dalam student mood analyzer ini. Nah, selanjutnya bisa next ke untuk open atau membuka tangkapan video atau menghidupkan webcam. Nah, di sini untuk membuka kamera agar terintegrasi dengan sistem student mode analyzer ini menggunakan cp2.video capture. Nah, kemudian untuk memulai mendeteksi emosi, nah di sini merupakan titik yang paling penting untuk menjalankan program ini. Nah, pada bagian ini akan dilakukan pemanggilan fungsi detect emotion yang sudah dijelaskan tadi, sehingga sistem akan memulai proses deteksi emosi dari gambar inputan. Nah, kemudian ada bagian untuk melooping setiap ada perubahan gambar ataupun di sini dilakukan looping mengingat gambar itu nanti berubah-ubah sehingga uh, juga pemanggilan function ada juga akan berulang-ulang. Nah, kemudian ada pada bagian menutup program atau menutup jendela tampilan program yang menggunakan cap release dan cp2.destroy all windows. Nah, selanjutnya itu dia terkait penjelasan kode program. Untuk sekarang saya akan menampilkan hasil dari proyek yang kami rancang. Nah, baik, tadi sudah jelaskan terkait dengan kode pemrograman yang menyusun dari proyek student mood analysis yang kami buat. Dan sekarang saatnya saya mendemokan atau menguji cobakan terkait proyek ini, yang mana digunakan untuk menganalisis emosional berdasarkan ekspresi gambar wajah inputan pada sistem ini. Nah, seperti dapat dilihat yang pertama, sistem sudah berhasil di sini mendeteksi wajah saya, yang dimana sistem itu mendeteksi wajah saya berdasarkan ekspresinya dan memberikan hasil analisisnya yaitu berupa uh, jenis emosional netral. Nah, di sini saya akan coba memberikan gambar wajah yang lain. Sebentar. Nah, di sini dari gambar contoh yang saya berikan juga sistem sudah juga berhasil mendeteksi wajah yang diinput atau gambar wajah yang diinput berdasarkan ekspresinya dan sistem sudah memberikan analisis yaitu happy. Nah, contoh berikutnya ini ada gambar berikutnya. Nah, di sini ada seorang yang memberikan ekspresi menangis dan sistem sudah bisa menganalisis sebagai jenis emosionalnya yaitu sedih atau sad. Nah, berdasarkan analisis latar belakang yang sudah tadi disampaikan bahwa ini digunakan untuk menganalisis kondisi emosional siswa di dalam kelas. Nah, di dalam kelas tentu diasumsikan terdapat beberapa banyak siswa.
Nah, selain digunakan untuk menganalisis setiap siswa atau wajah setiap siswa, tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi, sistem ini juga dapat menganalisis kondisi kelas, emosional kelas secara keseluruhan. Sehingga gambar ataupun sistem ini akan mengcapture beberapa gambar wajah nantinya yang akan disimpulkan sehingga didapat eh, simpulan terkait emosional siswa dalam suatu kelas tersebut. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bahwa untuk sistem ini sudah bisa mengcapture lebih dari satu wajah. Baik, di sini kami akan coba menguji cobakan sistem kami di mana yang berhasil mengcapture lebih dari satu gambar wajah. Mungkin sudah dapat dilihat di sini sistem berhasil mengcapture 3 gambar wajah. Nah, selanjutnya di sini kami coba mengambil kesimpulan emosional yang ditangkap oleh sistem ini dengan mengklik kesimpulan. Nah, di sini didapatkan dari 3 gambar wajah yang sudah di capture tadi. Di sini secara dominan tadi ketika diklik tombol kesimpulan adalah 2 orang itu happy dan satu surprise. Jadi sistem menyimpulkan bahwa kondisi emosional dari gambar-gambar yang di capture tersebut adalah senang atau happy. Nah, selanjutnya di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi pada kode pemrograman juga ada tombol button atau tombol kelompok 8 yang bila ini diklik akan berisi daftar nama eh, anggota kelompok kami yaitu kelompok 8. Dan di sini juga kami tambahkan deskripsi sistem sekaligus untuk mengenalkan tentang sistem Student Mood Analyzer ini yang merupakan sebuah produk kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan kemampuan mendeteksi ekspresi wajah siswa ketika pembelajaran sesuai dengan permasalahan ataupun latar belakang yang sudah disampaikan tadi. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tadi terkait dengan penjelasan kode pemrograman dan uji coba sistem Student Mood Analyzer yang sudah berhasil bekerja dan sesuai dengan rencana atau rancangan yang sudah kami susun sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Medianti selaku moderator. Baik, itu dia tadi presentasi dari kami terkait proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan dan sekian yang dapat kami sampaikan. Dan jika dalam jalannya presentasi tadi terdapat kata-kata atau hal yang kurang berkenan, kami mengenal yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan Om Santi.